Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan selalu dan senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kali ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Kita Berhutang kepada Tuhan. Balaslah kasih Tuhan dengan air mata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya bacakan dari Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Sekali lagi, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Menangis tidak melulu hanya untuk diri kita sendiri. Menangis tentunya bukan sembarang menangis. Karena kita harus hati-hati juga. Ada istilah yang mengatakan air mata buaya. Saudaraku, wanita-wanita yang datang ke kubur bukan untuk menangis. Itu bukan tujuan mereka sebenarnya. Mereka datang ke kubur pagi itu karena mau membalas kasih Tuhan Yesus yang telah menolong mereka saat Yesus atau ketika Yesus masih hidup. Para wanita ini merasa berhutang kepada Tuhan Yesus. Dan tentunya saudara dan saya, kita semua harus jujur mengakui dari lubuk hati terdalam bahwa kita pun berhutang kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kita berhutang apa kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, kita berhutang nyawa. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Markus pasal 10 ayat 45 jelas berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita yang seharusnya mati di dalam perbudakan dosa, dihukum dan dimurkai oleh Allah. Yesus rela mati menebus kita dari dosa, kematian yang kekal, dan dari jeratan kuasa iblis dengan cara menyerahkan nyawanya di kayu salib. Saudaraku, kita telah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi darah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak bercela. Ibrani 9 ayat 15 juga menegaskan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Perhatikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Karena kita bukan lagi milik kita. Kita yang sebelumnya tergadai, terjual
Oleh karena dosa, kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya ketika kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Hutang nyawa telah dibayar lunas oleh Yesus, dan hal itulah yang menebus hidup kita dari dosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita juga berhutang budi karena kebaikannya begitu sempurna kepada kita. Sekali lagi, kita juga berhutang budi karena kebaikannya sudah dinyatakan, dicurahkan kepada kita dengan sempurna. Mazmur 34 ayat 9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Pertanyaannya, sudahkah kita merasakan kebaikannya sepanjang umur kita? Sekali lagi, sudahkah kita merasakan dan menikmati serta mengecap kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup kita? Bisakah kita membayar hutang nyawa dengan harta yang kita miliki? Saya kasih tahu, setinggi gunung apapun, seluas samudra apapun, tidak akan pernah kita bisa membalas hutang nyawa yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Tidak akan pernah bisa kita balas segala kebaikannya yang berlimpah dalam hidup kita. Bahkan Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus, rasul yang besar itu, bahkan rela mengubur hidupnya, keegoannya, keakuannya, kedagingannya, kepentingannya, demi membalas kasih Tuhan yang besar yang tidak terhitung dalam hidupnya. Air mata menandakan kita menyesali hidup yang lampau, di mana kita hidup dalam kegelapan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, air mata juga berbicara tentang kesungguhan kita untuk menyadari dosa-dosa kita, sekaligus kesungguhan kita untuk berbalik dari dosa itu, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita melepaskan hidup yang sia-sia dan kita hidup menjadi berguna bagi sesama, terlebih kepada Tuhan. Saudaraku, air mata juga adalah janji kita kepada Tuhan, di mana sisa hidup kita serahkan hanya untuk hormat kemuliaan baginya dan juga untuk menyenangkan hatinya. Dalam surat Petrus dijelaskan, biarlah waktu yang sisa ini jangan engkau gunakan menurut kehendak daging, tapi pergunakanlah menurut kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingin saya simpulkan renungan ini kepada kita. Kita berhutang banyak kepada Tuhan, tidak terhitung, karena kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan begitu berlimpah ruah dalam hidup kita. Kasihnya begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas, lebih daripada segala hikmat dan pengetahuan dari manusia. Oleh karena itu, balaslah kasih Tuhan dengan air mata kita. Kiranya renungan yang singkat ini dapat menyadarkan setiap kita untuk betul-betul merenungkan betapa besarnya cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, dan betapa kita membalasnya dengan kasih yang tulus juga kepada Tuhan,
Air mata penyesalan akan dosa. Air mata menyadari kekurangan keberdosaan di masa lalu. Air mata yang membawa kita kepada pertobatan. Air mata sebagai sebuah komitmen untuk kita hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan adalah air mata menjadi balasan kasih kita kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.